잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Istighfarasaweli dari kelas 10 PBK 2. Kali ini saya akan mengulas materi IPAS mengenai bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara. Interaksi antar ruang. Yang pertama, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi yaitu yang pertama imigrasi, yang kedua emigrasi, yang ketiga urbanisasi, yang keempat ruralisasi, yang kelima transmigrasi, yang keenam evakuasi, yang ketujuh sirkulasi, dan terakhir komutasi. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Yang terakhir ada marketplace, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Yang ketiga ada transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Antara lain yaitu yang pertama perdagangan internasional ekspor dan impor. Yang kedua pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Yang pembahasan kedua, kerjasama antar negara. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Ada tiga motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu yang pertama menjaga kepentingan nasional, yang kedua menjaga perdamaian, yang ketiga kesejahteraan ekonomi. Yang B, negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Ada Afghanistan, Afrika Selatan, India, Mozambik, dan Swedia. Bidang kerjasama bilateral. Yang pertama kerjasama bidang hukum, yaitu kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum. Yang kedua kerjasama bidang ekonomi, yaitu meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, yaitu meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan, yaitu meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah pembahasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama regional Indonesia ada ASEAN dan APEC. ASEAN, yang pertama ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama
multi bidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Berikut perwakilan dari kelima negara beserta negara asalnya. Yang pertama ada Indonesia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Dan Adam Malik. Yang kedua Malaysia, diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Dan Tun Abdul Razak. Yang ketiga Singapura, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Dan Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat Filipina, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Dan Narciso Ramos. Yang kelima Thailand, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Dan Thanas Koman. Selain krisis ekonomi akibat kolonialisme, latar belakang berdirinya ASEAN yaitu persamaan letak geografis, yang kedua persamaan budaya, yang ketiga persamaan nasib, dan terakhir persamaan tujuan. Tujuan didirikannya ASEAN yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya untuk memperkuat komunitas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum di antara negara anggota dan patuh pada prinsip piagam PBB. Yang ketiga mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian bidang pendidikan, sosial budaya, teknis, dan administratif. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, peningkatan fasilitas transportasi, komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Yang keenam, mempromosikan pertukaran pelajar di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional lain. Keanggotaan ASEAN saat ini menjadi 10 negara. Berikut daftar negara anggota ASEAN beserta tanggal bergabungnya. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, 10 Kamboja. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari tahun 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Yang kedua ada APEC. APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC antara lain sebagai berikut. Saat ini jumlah negara anggota APEC sebanyak 20 negara, yaitu yang pertama Australia, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Kanada, yang keempat Chili, yang kelima Tiongkok, yang keenam Chinese Taipei, yang ketujuh Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksiko, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya. Yang pertama, konsensus. Yang kedua, voluntary and non-binding. Yang ketiga, concerted unilateralism. Yang terakhir, differentiate time frame. Tujuan APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Tujuan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama, memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Yang kedua, menjalin kerjasama ekonomi dan teknik atau ekotex. Yang ketiga, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral ada sebagai berikut. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, yaitu terbagi dua. Yang pertama ada struktur organisasi PBB, yaitu ada Majelis Umum atau General Assembly. Yang kedua, Dewan Keamanan atau Security Council. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Yang keempat, Dewan Perwalian atau Trusteeship Council. Yang kelima, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang keenam, Sekretariat atau Sekretaris. Yang kedua ada PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lain yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. Yang kedua ada World Trade Center Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Yang ketiga ada International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Dan terakhir, Organization of Islamic Cooperation atau OIC. OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969, lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani piagam pendirian OKI di Maroko. Sekretaris OKI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekian mengulas materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. タイムトマンだよ売り戻せ止まら